Welcome to our channel. Perang bisa sangat mengganggu kestabilan sistem internasional. Namun di beberapa titik paling sensitif di dunia, bahkan serangan kecil dapat menyebabkan dampak politik dan ekonomi besar-besaran. Bahkan bukan tidak mungkin, titik paling rentan tadi berdampak secara global hingga menghadirkan perang dunia pada akhirnya. Titik mana dan mengapa itu bisa terjadi? Selengkapnya akan data fakta hadirkan dalam ulasan singkat berikut ini. Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah saksi dari memanasnya hubungan Iran dengan negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris belakangan ini. Terlebih saat 2019 kemarin, serangan demi serangan menimbulkan kekhawatiran tentang pasokan minyak global. Dari sinilah muncul sebuah pertanyaan. Mengapa dan seberapa penting keberadaan Selat Hormuz? Sebagai gambaran, Selat Hormuz terbentang antara Oman dan Iran dan menghubungkan terusan laut dari negara-negara Teluk yakni Irak, Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, serta Uni Emirat Arab. Karena itu, jalur sepanjang 39 km tersebut menjadi satu-satunya jalur laut yang menghubungkan negara Teluk dengan Laut Arabia dan terus berlayar ke perairan dunia, di mana jalur terbuka ke laut ini berperan dalam pengiriman 1/6 produksi minyak dan 1/3 gas alam cair dunia. Sebanyak 17 juta barel minyak melewati selat ini setiap hari. Sebagian besar ditujukan ke Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang. Sehingga titik ini menjadi sangat rentan. Bahkan penutupan sementara Selat Hormuz dapat mendatangkan malapetaka di pasar minyak global. Selat Malaka. Pertumbuhan ekonomi Asia telah menjadikan Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran paling kritis di dunia, di mana selat yang sangat sempit ini menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik antara Malaysia bagian barat dan Pulau Sumatera di Indonesia. Nah, sebagai jalur pelayaran utama antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, membuat choke point Selat Malaka tidak hanya menjadi penting, namun juga rawan. Bukan hanya untuk ukuran Asia, tapi juga di dunia. Hal tersebut disebabkan karena lebih dari 50.000 kapal kargo melewati perairan tersebut setiap tahun dan mencakup lebih dari 20% perdagangan maritim dunia. Adapun yang menjadikannya rawan adalah kerap terjadinya pembajakan di wilayah ini. Pada tahun 2004, wilayah ini menyumbang 40% dari pembajakan di seluruh dunia. Sebagaimana Biro Maritim Internasional atau IMB melaporkan, pada bulan Oktober 2007, Indonesia terus menjadi wilayah yang paling banyak diserang bajak laut di dunia. Selain pembajakan, para ahli juga khawatir akan aksi teroris yang sengaja meledakkan kapal tanker minyak dan berdampak pada terhentinya pengiriman. Terusan Suez. Ketika kapal raksasa Ever Given karam di terusan Suez pada Maret 2021 lalu, 200 kapal tertahan dengan kerugian tak terhitung. Lebih dari itu, kemacetan di jalur perdagangan global adalah apa yang paling nyata. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan betapa pentingnya keberadaan terusan ini, serta betapa rawannya jika jalur ini sewaktu-waktu menemui kendala. Melalui Sungai Nil dan cabang-cabangnya, terusan Suez menghubungkan Laut Mediterania di utara dengan Laut Merah di selatan. Sekitar 1,3 juta barel minyak melewati kanal setiap hari, dan pada tahun 2020, sekitar 19.000 kapal melewati jalur tersebut. Nasionalisasi kanal oleh Mesir disebut pemicu krisis tahun 1956 dengan Israel, Inggris, dan Prancis. Namun itu adalah ancaman lama. Terbaru, keberadaan aksi terorisme juga menjadi sebuah ancaman. Sel-sel teroris Mesir telah menunjukkan kemampuan untuk menyerang berulang kali di tempat-tempat wisata. Bukan tidak mungkin kelompok ini juga akan menempatkan situs mereka di jalur kehidupan ekonomi pemerintah lainnya. Terusan Panama. Bisa dikatakan bahwa terusan Panama adalah jalur perdagangan lainnya yang tidak kalah penting juga rawan. Acuan yang dapat diambil bisa dimulai dari ide untuk menghadirkannya, yakni ketika Vasco da Gama memikirkan cara menuju Samudra Pasifik dan Atlantik tanpa harus berputar ke selatan terlebih dahulu. Dari sinilah
Kanal buatan melalui daratan Panama hadir dengan jalur sepanjang 80 km. Ya, gagasan tersebut sudah ada sejak tahun 1500-an, hingga akhirnya terusan Panama dibuka pada 15 Agustus 1914. Dalam perjalanannya, terusan ini dikelola cukup lama oleh Amerika Serikat sebelum diambil alih oleh otoritas terusan Panama. Sebagaimana diketahui, negara ini menjadi semacam negara satelit yang penting bagi Amerika Serikat selama puluhan tahun. Saat ini sekitar 5% dari seluruh perdagangan internasional memanfaatkan terusan Panama, di mana setiap tahunnya terusan ini juga bisa dilewati setidaknya oleh 12.000 kapal. Untuk selanjutnya mengalami perluasan pada tahun 2007 lalu. Fasilitas pemrosesan minyak Apcoic. Selanjutnya ada fasilitas pemrosesan minyak Apcoic yang disinyalir sebagai fasilitas pengolahan minyak terbesar di dunia. Bagaimana tidak, Apcoic sendiri menjadi tempat berkumpulnya 2/3 produksi minyak Arab Saudi. Sehingga gangguan signifikan terhadap pengerjaannya dapat membatasi ekspor negara tersebut untuk sementara. Mantan agen CIA Robert Baer memperkirakan bahwa produksi fasilitas sebesar 6,8 juta barel per hari dapat dikurangi menjadi 1 juta jika terjadi serangan sedang hingga parah. Mengenai hal yang satu itu, kita bisa mengambil contoh pada kejadian September 2019 lalu. Berdasarkan laporan BBC, pemberontak Houthi di Yaman yang didukung oleh Iran saat itu telah meluncurkan drone yang menghasilkan fasilitas pengolahan minyak Apcoic dan ladang minyak Horais. Akibatnya harga minyak melonjak 20% setelah serangan dan pada satu titik mencapai 71,95 dolar Amerika Serikat per barel. Namun tampaknya gangguan pasar tidak seburuk yang ditakutkan, karena tidak lama kemudian harga minyak dunia kembali turun. Gangguan terorisme juga pernah didapatkan pada tahun 2006 lalu, yang meski kecil namun harga minyak tetap melonjak 3,4%. Pipa Druzhba. Jalur pipa Transneft di Druzhba merupakan pipa terpanjang di dunia yang membawa minyak dari Tenggara Rusia ke berbagai titik di Ukraina, Hongaria, Polandia, dan Jerman. Setiap harinya Rusia mengirim sekitar 1/5 dari ekspor minyaknya atau 1 juta barel melalui Belarus. Namun pada awal tahun 2007 lalu, Belarus menghentikan pasok minyak Rusia ke Polandia, Jerman, dan Ukraina setelah sengketa perdagangan dengan Moskow memburuk. Masalah ini berawal dari Belarus yang memulai dakwaan terhadap Transneft selaku perusahaan yang menangani pipa, lantaran gagal membayar pajak baru bagi pengiriman pasok minyak melalui Belarus, di mana ini juga menandakan babak baru dalam sengketa energi antara Belarus dan Moskow. Di sisi lain, Transneft juga menghadapi ancaman dan telah berjuang melawan penyadapan ilegal secara berkala dari pipa. Bahaya lain yang jauh lebih serius adalah sabotase. Bahkan pemerintah yang kompeten masih kesulitan untuk menjaga 2.500 mil pipa yang membentang. Teknologi baru termasuk pengawasan udara dan penginderaan jauh masih terus berjalan. Selat Bab el-Mandeb. Titik terakhir yang dianggap rawan dan mendatangkan malapetaka jika diblokir adalah Selat Bab el-Mandeb. Disebut gerbang air mata dalam bahasa Arab, selat ini memisahkan benua Asia dengan Afrika serta menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia. Di satu sisi, selat sempit itu terletak di semenanjung Arab dan tanduk Afrika di sisi lainnya. Tanduk Afrika inilah yang dikenal sebagai wilayah rapuh dan telah diganggu selama beberapa dekade oleh tingkat kekerasan dan ketidakstabilan yang tinggi, entah di dalam dan di seluruh perbatasan. Selain itu, kawasan yang dimaksud telah menjadi landasan peluncuran terorisme, pembajakan, perdagangan manusia, dan operasi penyelundupan dalam beberapa tahun terakhir. Arab Saudi sendiri pernah memanfaatkan posisi Bab el-Mandeb dalam usahanya membekukan semua pengiriman minyak mentah pada tahun 2018 lalu. Keputusan untuk menutup selatan itu diambil sebagai reaksi atas serangan gerilyawan Syiah Yaman al-Houthi terhadap 2 tanker raksasa minyak Arab Saudi yang melewati selatan di Laut Merah. Itulah tadi sejumlah titik rawan di dunia yang teramat sensitif untuk dilibatkan. Melalui ulasan tadi, adakah skenario tertentu yang sempat terbayangkan di kepala kalian?